Selamat malam pemirsa-pemirsa sekalian, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian sekarang sedang berjuang, mungkin ada yang sedang rebahan atau mungkin yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, atau pengangguran. Terima kasih sudah mau mengklik video ini, karena video ini adalah video yang dimana saya akan meringkas semuanya kinerja dari pemerintah selama 365 hari atau dalam 1 tahun. Tanpa berlama-lama dan tanpa omon-omon, saya akan langsung saja bacakan pernyataan ini. Saya akan buka judul dari pernyataan saya. Ini sekaligus surat terbuka juga untuk Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Saya akan membacakan. Judulnya adalah atau temanya Presiden Cuma Boneka. Saya di sini akan menceritakan sekaligus menyampaikan apa saja yang terjadi pada Indonesia dalam 365 hari ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tidak ada yang saya tambahkan atau saya kurangi. Semuanya terbuka jelas di sini. Dan sampai kapanpun saya akan terus berjuang bagi negeri ini. Di bulan Januari, di mana program-program pemerintah, khususnya MBG, makan bergizi gratis, lebih luas dan cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri. Dan tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup stabil per Januari 2025 ini. Di bulan Januari juga BI atau Bank Indonesia menurunkan suku bunga sebesar 25 bps dan inflasi jauh lebih rendah pada awal tahun. Tetapi per Januari ini juga terjadi PHK massal dan PPN dinaikkan menjadi 12%, yang pada saat itu menimbulkan pro dan kontra. Kita memasuki bulan kedua. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi menghadapi ketidakpastian global, terutama pada ekonomi, politik, dan inflasi laju hingga menyentuh ke level 1,57%, dan juga ada bencana alam yang menimpa beberapa provinsi di Indonesia seperti banjir di Karawang dan Majalengka. Tanah longsor di Jawa Barat juga terjadinya erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur, dan juga pemerintah memutuskan untuk meningkatkan devisa sumber daya alam. Inflasi mulai meroket per Maret 2025 sebesar 1,03%, dan inflasi provinsi tertinggi terjadi di Papua sebesar 8%. Dan pada bulan Maret juga ada 47 kasus korupsi, diantaranya LPII dan Pertamina. Kerugian negara mencapai 437 triliun rupiah. Tetapi ada juga yang melaporkan kerugiannya hingga 1 kuadriliun. April bukan sekedar bulan yang tenang. Banyak terjadi bencana alam pada beberapa wilayah, terutama pada Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia dilanda musim-musim kemarau dari April hingga Juni. Kita tiba di bulan Mei, bulan yang sangat berat untuk Indonesia, di mana terjadi beberapa bencana alam seperti erupsi Gunung Semeru dan kebakaran hutan di Sulawesi akibat manusia yang serakah. Tidak hanya itu, ekonomi Indonesia mengalami surplus fiskal sebesar 4,3 triliun, dan Indonesia menggelar Indonesia Sports Summit di Bekasi. Pemerintah juga mendorong peningkatan konsumsi ikan per bulan Mei ini. Komdigi juga memudahkan masyarakat dalam mengelola aset tanah pribadinya. Kita memasuki bulan Juni. Di awal bulan, peristiwa angin kencang melanda Jawa Timur. Pemerintah mengumumkan program baru bernama Sekolah Rakyat, dan juga terjadi PHK besar-besaran.
PHK-nya saya tidak tahu berapa banyak, tapi saya yang ingat ada beberapa seperti Bulog ya waktu itu ya, ada jadi PHK ya, saya ya kalau tidak salah. Masalah saya mohon maaf. Kebakaran melanda Sumatera sepanjang bulan Juli, termasuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Pada tanggal 15 sampai 29 Juli, Indonesia menggelar U23. Tetapi pada bulan Juli juga kita menghadapi tantangan seperti tekanan bahan pangan, cabai rawit, dan bawang merah. Dan lucunya Presiden kita malah bilang dan menyuruh masyarakat menanam cabai sendiri di halaman rumah, dan beberapa kasus pejabat yang bermewah-mewahan dengan memakai duit rakyat untuk melakukan staycation di luar negeri. Sebelum kita memasuki bulan Agustus, yang mau menyampaikan kesah saya selama 1 tahun dipimpin oleh presiden kita. Saya sudah ingatkan di awal video bahwa ini sudah terbuka juga untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, bagaimana Bapak memimpin bangsa ini selama 1 tahun atau 365 hari. Saya tahu tugas sebagai presiden itu berat, tapi kalau kita sudah mengemban tanggung jawab, kita harus melaksanakannya. Sudah itu aja kesan saya sebagai masyarakat, sebagai rakyat, Bapak sendiri. Kita lanjut. Nah, masuki bulan Agustus. Bulan Agustus ini salah satu bulan tahun 2025 ini, salah satu bulan paling berat yang pernah dilalui oleh bangsa Indonesia. Indonesia memperingati 80 tahun kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Tetapi pada bulan ini juga Indonesia berduka. Protes besar di banyak kota usai tunjangan DPR dinaikkan pada tanggal 25 Agustus. Aksi protes menebar, terjadi demo besar hampir di semua daerah Indonesia. Di saat rakyat hanya mampu membeli seadanya, anggota dewannya asik dengan dunianya sendiri. Saat demo banyak terjadi kekerasan aparat, pembakaran, penjarahan, dan kerusakan fasilitas. Dan pada akhirnya demo ditutup dengan tuntutan 17/8. Berikut adalah beberapa isi dari tuntutan: tarik TNI dari tugas pengamanan sipil, reformasi Polri dan DPR, pengesahan RUU perampasan aset, dan saat terjadi demonstrasi kita juga kehilangan beberapa saudara kita. Salah satunya adalah Afan Kurniawan. Semoga saudara-saudara kita bisa tenang di atas sana, dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan dan kemudahan. Pada awal bulan September terjadi bentrokan antara mahasiswa dan polisi di sekitar kampus, lebih dan kurangnya pada Universitas Pasundan. Dan pada akhir September juga terjadi banjir di beberapa wilayah, juga terjadi keracunan MBG. Kita memasuki bulan Oktober. Pada bulan ini terjadi fenomena hari tanpa bayangan di banyak kota Indonesia, dan pemerintah melakukan perombakan struktural di sektor BUMN. Pada 23 Oktober, pemerintah menerbitkan obligasi denominasi yuan. Di awal November, Bank Indonesia atau BI mencatat arus keluar modal asing sebesar 4 triliun. Dan pada 7 November 2025 terjadi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Sekitar 97 orang terluka akibat insiden tersebut. Dan pada akhir November, Sumatera berduka. Beberapa wilayah seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami banjir besar, gempa, tanah longsor. Bahkan sampai saat ini bencana tersebut belum usai. Sebanyak 442 orang tewas, 402 orang hilang. Ini semua akibat kesalahan manusia. Pemerintah pusat juga lambat dalam merespon, dan sampai saat ini bencana alam tersebut belum berstatus nasional. Kita tiba di bulan terakhir, bulan Desember. Kita tiba di penghujung tahun 2025. Bangsa kita sudah gagal
bukan gagal menjadi suatu negara, tapi gagal dalam mencegah, gagal dalam menjaga, dan gagal dalam melakukan tugasnya sebagai bangsa itu sendiri. Terima kasih. Akhir kata, terima kasih Indonesia, terima kasih rakyat. Semoga 2026 Indonesia makin kuat dan peduli untuk mewujudkan cita-cita sebagai suatu bangsa yang merdeka. Saya tutup dengan salah satu kata dari sang proklamator kita, bangsa ini akan besar jika tidak lupa dengan jati diri bangsanya sendiri. Terima kasih, saya undur diri.